Shalom, selamat pagi saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Selamat datang kembali di renungan harian kita. Hari ini, kita memasuki hari ketiga dengan tema yang sangat kuat, kuasa doa dalam kematian harapan. Mari kita mulai dengan doa pembukaan. Ya Tuhan, bangkitkan setiap harapan kami yang telah mati. Amin. Dalam perjalanan hidup, seringkali kita menghadapi situasi yang terasa begitu buntu, begitu tanpa harapan, seolah-olah semuanya sudah mati. Sama seperti yang dialami oleh janda di Sarfat, anaknya yang sangat ia kasihi meninggal dunia. Bayangkan betapa hancur hatinya. Namun, di tengah keputusasaan itu, Nabi Elia tidak menyerah pada maut. Ia tidak pasrah pada keadaan. Sebaliknya, ia membawa persoalan itu ke hadapan Tuhan, satu-satunya sumber kehidupan. Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari 1 Raja-Raja, pasal 17 ayat 21 sampai ke 22. Firman Tuhan berbunyi, lalu ia mengunjurkan badannya di atas anak itu 3 kali, dan berseru kepada Tuhan. Katanya, "Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya nyawa anak ini kembali ke dalam tubuhnya." Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu kembali ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Perhatikan tindakan Elia, ia mengunjurkan badannya di atas anak itu. Ini bukan sekadar tindakan fisik biasa. Ini adalah simbol identifikasi yang mendalam. Elia seolah-olah menyatukan dirinya dengan penderitaan anak itu, merasakan kepedihan itu, dan membawanya dalam doa syafaat yang begitu sungguh-sungguh. Tindakan ini adalah gambaran indah tentang bagaimana kelemahan manusia bertemu dan bersatu dengan kuasa Allah yang tak terbatas melalui doa. Elia tidak mengandalkan kekuatannya sendiri, ia berseru kepada Tuhan. Apa artinya ini bagi kita hari ini? Saat situasi dalam hidup kita tampak mati, mungkin itu adalah hubungan yang hancur, karier yang mandek, keuangan yang morat-marit, atau bahkan harapan yang telah pupus. Apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meneladani Elia. Bawalah situasi mati itu ke kamar atas kita. Kamar atas adalah simbol tempat doa pribadi kita, tempat kita bisa berdua saja dengan Tuhan tanpa gangguan. Di sanalah kita bisa mencurahkan isi hati kita, berseru dengan jujur kepadanya, sama seperti Elia yang berseru, "Ya Tuhan, Allahku, biarlah kiranya nyawa anak ini kembali." Kita bisa membayangkannya seperti baterai ponsel yang sudah benar-benar kosong. Tidak peduli seberapa canggih ponsel itu, ia tidak akan bisa berfungsi sampai dihubungkan kembali ke sumber listrik. Doa adalah cara kita menghubungkan kembali baterai iman kita yang mungkin sudah lemah atau bahkan kosong, ke sumber kuasa ilahi yang tidak pernah habis. Melalui doa, kita mengizinkan kuasa kebangkitan Kristus mengalir ke dalam situasi kita yang paling mustahil sekalipun. Sebagai kesimpulan, mari kita pegang teguh kebenaran ini, tidak ada situasi yang terlalu sulit, terlalu mustahil, atau terlalu mati bagi Allah untuk dipulihkan. Kuasanya jauh melampaui logika dan keterbatasan kita. Dia adalah Allah yang sama, yang membangkitkan anak janda Sarfat, yang membangkitkan Lazarus, dan yang terpenting, yang membangkitkan Yesus Kristus dari kematian. Kuasa yang sama itu tersedia bagi kita hari ini melalui doa. Mari kita tutup renungan kita dalam doa. Tuhan, berikan kami iman yang tidak mudah menyerah pada keadaan. Iman seperti Elia yang percaya pada kuasa-Mu bahkan di hadapan maut. Ajar kami untuk selalu datang kepadamu di kamar atas kami, membawa setiap harapan kami yang telah mati, dan percaya bahwa Engkau sanggup membangkitkannya kembali. Mari kita satukan hati kita dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Ingatlah selalu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya, bahkan mampu menghalau maut. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar Anda bisa mendapatkan renungan harian yang menguatkan iman setiap hari. Sampai jumpa besok.
Tuhan Yesus memberkati.